Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bismillah bukan sekedar kalimat pembuka. Ia adalah hikmah ilahiyah yang menyimpan segala rahasia penciptaan. Selama berabad-abad, para arifin memandangnya sebagai mikrokosmos dari makrokosmos, hubungan Tuhan dan hamba. Ar-Rahman adalah manifestasi rahmat yang melampaui hukum sebab akibat. Ia adalah matahari yang menyinari rumput dan duri, hujan yang membasahi bumi orang soleh dan pelaku maksiat. Tapi, apakah rahmat yang sifatnya begitu universal justru menciptakan jarak? Dan bagaimana mungkin Sang Pencipta yang begitu maha dekat termanifestasi dalam sifat yang begitu transenden? Ar-Rahim seperti sungai yang menghubungkan dua daratan. Ar-Rahim adalah rahmat yang bersifat personal dan transformatif. Jika Ar-Rahman adalah hujan yang turun dari langit, maka Ar-Rahim adalah akar yang menyerapnya hingga mengubah tanah yang gersang menjadi kebun yang subur. Namun ia hanya bekerja di dalam hati yang telah kembali inabah kepada Tuhannya. Di titik inilah rahasia besar itu terungkap. Antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim melahirkan dimensi ketiga, seperti dua sisi koin yang mustahil bertemu. Namun hakikat logamnya menyatukan mereka. Logam itulah yang disebut para guru sufi sebagai Hu, sebuah getaran zat yang melampaui nama dan sifat. Hu adalah nafas di antara dua huruf. Dalam kajian semiotika ilahiyah, basmalah sebenarnya terdiri dari 3 lapisan. Pertama, lapis zahir, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua, lapis batin yang memanggil rahmat universal, rahmat personal. Dan yang ketiga, lapis sir, Hu. Hu bukanlah kata. Ia adalah fenomena metalinguistik yang hanya bisa dialami. Syekh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam telah memberi isyaratnya. Katanya, dia tidak membutuhkan medium nama untuk menyapa hambanya, tetapi seorang hamba yang membutuhkan nama untuk menyapanya. Di ruang antara huruf Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersimpan jeda mikro yang dalam tradisi zikir khalwatiyah, jeda inilah tempatnya Hu bersemayam. Para musafir hakikat menjelaskan hubungan trinitas ilahiyah ini dengan analogi unik. Ar-Rahman sama dengan limpahan air terjun, rahmat untuk semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim seperti cekungan danau, rahmat yang terkondensasi. Sedangkan Hu seperti sumber mata air di puncak gunung. Dan fakta mengejutkannya, dalam mushaf Utsmani, huruf mim pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ditulis berbeda. Pada Ar-Rahman, mim terbuka lebar, simbol rahmat yang meluas.
pada Ar-Rahim, mim tertutup, simbol rahmat yang meresap. Ruang di antara dua mim inilah yang menjadi gerbang menuju Hu. Di Zawiyah, pada salah satu tarekat terkemuka ada ritual yang unik. Mereka membaca basmalah dengan menahan nafas di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah makna sejati dari firman-Nya. Berzikirlah kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Hu adalah momen ketika zikir seorang hamba bertemu tanpa kata. Yang dalam perspektif fisika kuantum, Ar-Rahman sama dengan gelombang longitudinal menyebar tanpa medium, sedangkan Ar-Rahim gelombang transversal memerlukan medium. Dan untuk Hu, ia disebut medan Higgs ilahiyah yang memberi massa pada rahmat. Getaran Hu adalah frekuensi dasar penciptaan, dan Syekh Ibnu Arabi menulis, semesta raya ini bergetar dalam frekuensi Hu, walaupun kamu tidak menyadarinya. Hanya ruh yang disetel pada frekuensi tersebut yang akan mampu menerima resonansinya. Lalu, siapakah yang aktif? Saudaraku, sang sejati, pertanyaan paling mengguncang datang dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut beliau, saat kamu mengucapkan Ar-Rahman, siapakah yang membuat lidahmu bergerak? Saat kamu merasakan Ar-Rahim, siapakah yang membuka kolbumu? Makanya di sebalik semua nama ada sang penyebab tunggal yang tak bernama. Disinilah kita menemukan kejeniusan basmalah. Allah menyembunyikan zatnya di antara dua sifatnya yang paling kasat mata, seperti lampu yang menyilaukan sehingga tak terlihat filamennya. Jadi, semua yang terjadi bukanlah karena kebetulan. Semuanya karena rahmat Ar-Rahman yang telah membawamu sampai pada video ini, dan kelembutan Ar-Rahim yang membukakan pemahamannya kepadamu. Sedangkan Hu yang sedang menyentuh memorimu yang paling terdalam saat ruhmu bersaksi, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu di alam azali. Maka diamlah barang sejenak, dengarkan desau nafasmu sendiri, di antara tarikan dan hembusannya, di antara detak jantung yang berjarak, ada kesunyian yang berbisik, Hu, aku lebih dekat daripada desah nafasmu, daripada debar jantungmu, daripada kilatan pikiranmu. Jejakan kaki lebih dalam di samudra makna. Ikuti terus channel Sang Sejati, tetapi bukan untuk menambah ilmumu, melainkan untuk mengingat apa yang telah ada di alam ruhanimu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.